Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 11 DPR RI Didi Irawadi. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Selamat Salam sore, Pak sejahtera Didi. kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan kita sore ini. Karena keterbatasan waktu Pak Didi ya, tapi sebelum ke Pak Didi saya ke Pak Justinus dulu Pak. Cukup bikin gaduh Pak, walaupun kemudian ini masih wacana begitu ya, dan wacana pun draftnya bocor begitu. Apa yang bisa diluruskan soal isu ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami memahami kalau ada kegaduhan karena konteks utuhnya belum tersampaikan ke publik. Jadi sekaligus kami menyampaikan klarifikasi bahwa saat ini RUU KUP memang masih di pimpinan DPR dan belum ada pembahasan sama sekali dengan Komisi 11 DPR. Jadi masih jauh, masih lama, ini masih akan dibahas dan nanti pasti akan melibatkan banyak stakeholders. Oke. Kami pastikan ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sehingga masyarakat kami harap juga tenang. Dan ini saatnya memberikan masukan, kami sangat menantikan masukan, saran, kritik, supaya konsep yang disusun pun nanti mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan. Oke, artinya draft tersebut benar, ada skema atau wacana itu, atau memang kebijakan itu yang akan tidak diberlakukan dalam waktu dekat, atau memang tidak akan ada sama sekali setelah ini, atau bagaimana? Konsep yang ada adalah kita ingin memperbaiki antara lain sistem PPN kita, di mana saat ini terjadi banyak distorsi akibat berbagai pengecualian dan fasilitas yang tidak tepat sasaran. Maka kita lakukan perbaikan, desainnya adalah semua barang dan jasa itu masuk dalam administrasi perpajakan, tetapi tidak otomatis ditafsirkan bahwa semua barang dan jasa akan dikenai pajak. Itu dua hal yang berbeda. Maka juga diperkenalkan skema-skema yang akan memberikan ruang bagi kemudahan dan fleksibilitas. Ada tarif rendah, tarif tinggi, tarif final dan sebagainya. Justru dengan ini kita bisa menuai rasa keadilan bahwa pajak ini akan diarahkan pada kelompok masyarakat yang mampu dan akan memberikan insentif fasilitas kepada yang kurang mampu. Itu desain yang ada yang secara utuh dijadikan dasar pertimbangan RUU yang disampaikan kepada DPR ini. Oke, saya langsung ke Pak Didi. Saya konfirmasi, Pak Didi, bagaimana Anda merespon ini? Walaupun dipastikan ini akan bisa diberlakukan begitu, walaupun dengan evaluasi dan juga masih menunggu masukan-masukan untuk kembali digodok begitu, dan ke DPR pun juga akan berjenjang begitu prosesnya. Anda membaca ini sebagai apa? Catatannya apa? Jadi begini, pertama terima kasih ya Pak Justinus ya tadi ya. Pak siapa? Ya, Pak Justinus. Ya, penjelasan Pak Justinus terima kasih ya bahwa ternyata draftnya itu belum yang beredar itu belum ada ya, dan ada tadi juga bahwa nanti PPN itu hanya dikenakan kepada yang memang harus membayar PPN, tetapi tidak secara luas ya. Kalau konsepnya ini demikian tentu bagus. Tetapi begini ya, tadi kan dikatakan ada kekhawatiran draft itu bocor atau draft itu disimpan dulu belum dikeluarkan. Saya agak kurang sependapat dengan ini ya. Untuk suatu kebijakan apalagi RUU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak apa-apa dilempar dulu ke masyarakat, lalu diadakan kajian-kajian ke universitas dan sebagainya kalau memang draftnya sudah ada. Kenapa sepertinya Kementerian Keuangan ya, Ibu Menteri, kan kaget saya baca di media, draftnya kok bisa bocor begini-begini. Justru kalau ini nggak usah takut bocor, dibocorkan saja menurut saya, dilempar ke wacana itu ke masyarakat. Kalau benar apa yang dikatakan Pak Justinus kan nggak usah khawatir kan, Kementerian Keuangan ya. Jadi dibuka aja ke masyarakat, dibiarkan ada diskursus ya, ada pembicaraan. Lalu sebagaimana DPR juga di dalam bahas undang-undang itu kan biasanya ada naskah akademis,
keliling ke kampus-kampus dan sebagainya. Walaupun ini kan cepat atau lambat akan diberlakukan ya. Justru dengan ada kekhawatiran, wah kok bisa bocor katanya. Ya justru nggak usah takut bocorkan aja itu. Jadi kita semua mempelajari gitu kan, lebih bagus demikian ya kan. Jadi apalagi tadi ada yang menarik dari Kementerian Keuangan yang diwakili Pak Justinus ya sore ini, bahwa itu PPN itu kan untuk kepentingan masyarakat luas yang memang tidak dibebani PPN, apalagi dalam situasi pandemi ya, kemungkinan tidak akan dibebankan gitu kan. Jadi nggak usah ada kekhawatiran menurut saya. Yang paling bagus itu dilempar ke kampus lah paling nggak ya, dilempar ke para ahli-ahli ini. Itu menurut saya berbeda pendapat. Justru kemarin saya membaca kekhawatiran di Kementerian Keuangan, kok bisa bocor katanya. Bukan, saya kira saya sih sendiri belum lihat itu ya, tetapi alangkah baiknya bukan dalam bahasa dibocorkan ya, dilempar ke publik aja gitu kan. Lalu nanti kan ada masukan-masukan, itu akan jauh lebih bagus, akan menghasilkan undang-undang yang bagus menurut saya. Pengalaman saya di Badan Legislasi dulu, ada suatu wacana dilempar aja ke publik. Jadi terjadi pro dan kontra, nantinya akan menghasilkan undang-undang yang akan baik dan adil bagi seluruh pihak menurut saya. Walaupun kemudian juga disampaikan kemarin oleh Bu Menteri, informasi yang sepotong-sepotong ini misinterpretasi, bahkan cenderung hoax begitu Pak Didi. Tapi supaya tidak ada hoax itu kan kalau memang draft itu ada, ya udah dibuka aja. Kan nggak ada hoax jadi kan. Apalagi tadi menarik bahasanya. Masyarakat banyak yang memang tidak dikenakan PPN akan tidak dirugikan di sini. Berarti ada aturan-aturan yang memang tidak merugikan masyarakat kan, begitu kan? Harusnya logikanya kan begitu kan ya? Artinya masih test the water gitu ya Pak Didi. Tapi kemudian melihat situasi atau kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, dan walaupun kemudian ini rancangan undang-undang ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat, butuh proses yang panjang, tapi timingnya pas tidak dengan pembahasan ini hari ini? Memang rumusan itu hanya PPN dikenakan pihak-pihak tertentu yang memang layak mengenakan PPN, nggak usah ada kekhawatiran. Atau katakan memang PPN itu dikenakan kepada sembako tapi jangka waktunya masih lama, dikatakan setelah pandemi. Lalu ada besaran-besaran angka yang adil, yang masuk akal, yang tidak merugikan masyarakat bawah. Jangan lupa PPN itu akhirnya yang membayar itu adalah pembeli akhir, masyarakat itu sendiri ya. Para penjual itu kan hanya menarik dari masyarakat pembeli gitu ya. Nah, kalau semuanya transparan, apalagi nanti dilakukan setelah pandemi, saya rasa nggak usah khawatir Kementerian Keuangan, malah bagus kan. Terjadi kritik pro dan kontra, asal akan menghasilkan nantinya formulasi rumusan undang-undang yang baik bagi seluruh stakeholder menurut saya ya. Ini menurut saya kira saya nggak salah menurut saya. Oke Pak Didi, ditahan sebentar, saya langsung ke Pak Justinus. Pak Justinus, bagaimana menjawab ini Pak? Ya, terima kasih Pak Didi untuk respon dan supportnya. Saya rasa saya juga sepakat dengan concern Pak Didi tadi ya. Jadi memang kemarin Bu Menteri menyampaikan di DPR itu dalam konteks bukan karena Kementerian Keuangan tidak memberikan penjelasan, tapi sebenarnya secara etika agak menahan diri karena RUU-nya masih di pimpinan DPR dan belum dibahas. Jadi kalau kami ingin bicara mendahului, itu kami menjaga fatsun politik sebenarnya, bukan karena hal yang lain. Nah, tetapi dengan kemarin disampaikan, saya rasa sudah tepat bahwa sudah permisi atau kulon wun ke DPR, dan nanti kami juga mohon dukungan Bapak Ibu di Komisi 11 dan yang ada, kita bisa bicara bersama-sama, menjaring aspirasi publik. Dan sebelumnya memang draft ini juga sudah melalui kajian, masukan dari berbagai lembaga, baik internasional maupun internal, formulasikan. Hanya kebetulan ada timing yang tepat saat ini, mumpung kita pandemi, insentif pajak diberikan, kita punya waktu membahas payung kebijakan untuk pasca pandemi. Jadi itu menjadi intensi dari pemerintah. Saya ke Pak Didi lagi. Pak Didi masih dengan kita Pak? Ya, masih.
Mungkin nggak lama-lama, paling lama saya 10 menitan ya paling lama Oke, ya. Oke, ya gimana? Pak Didi, bagaimana kemudian bisa memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Justinus tadi ini memang masih harus digodok lagi. Artinya segmentasi yang akan dibebankan pajak ini juga akan dipilih-pilih begitu, tidak ke masyarakat kelas menengah ke bawah begitu. Ini bisa dipahami juga oleh masyarakat seperti itu begitu. Pertanyaan saya sederhana aja, benarkah memang itu tidak akan dikenakan PPN terhadap sembako itu? Ya, Apakah bahan pangan. benar kalau itu dikenakan, tolong saya rasa ini untuk hajat hidup orang banyak, bukan persoalan. Saya kira DPR punya concern ini membuka ke masyarakat ya, apalagi ini sudah nggak tahu siapa yang membuka ini, saya nggak tahu, tapi bagus saya rasa terbuka ini daripada undang-undang itu nanti sudah terlanjur dirumuskan ternyata benar PPN itu membebani masyarakat sembako dikenakan terhadap sembako yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Dengan dibuka saya rasa bagus ya ini ya, diskursus ini, wacana ini untuk masyarakat luas. Saya kira bukan persoalan melanggar etika yang mana, tapi ini kan dibuka masyarakat, justru etikanya harus dibuka ke masyarakat menurut saya, kalau memang ini menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya. Yang benar kan gitu. Jadi nggak ada lagi mencurigai dan aman buat Kementerian Keuangan. Saya ini termasuk yang selama ini banyak mendukung Kementerian Keuangan, membela Bu Sri Mulyani pada kebijakan-kebijakan yang baik, banyak mendukung ya sejak dari zaman Pak SBY dulu ya. Kita mendukung. Maksud saya begini ya, jangan kalau memang itu kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, ada kepentingan masyarakat luas, nggak usah khawatir. Mungkin ada kritik, ada masukan yang bagus, bahkan kritikan yang tajam, yang kurang enak, nggak apa, biarkan aja. Toh masyarakat perlu endingnya pada akhirnya kan, ending yang adil ya. Tentu adil buat semuanya menurut saya. Adil bagi masyarakat, adil bagi pemerintah, ya nggak apa-apa menurut saya. Jadi tentu caranya, narasi yang dibangun oleh pemerintah bagaimana, narasi yang narasi yang membuka ruang yang baik untuk diskusi lebih jauh, pendalaman lebih jauh. Biasa ke undang-undang dulu DPR inisiatif undang-undang tuh keliling kampus, bahkan kami diserang juga pernah karena dianggap undang-undang itu nggak adil segala, tapi ya, akhirnya ketemu jalan yang terbaik, rumusan dan formula yang insya Allah adil buat semuanya gitu. Ya, oke. Artinya kemudian kenapa ini jadi ribut-ribut? Karena publik berpikir bahwa untuk meningkatkan rasio pajak ini kan masih banyak segmen-segmen lain yang mungkin bisa diterapkan, mungkin ke pajak tambang, mungkin atau ke ke penghasilan non karyawan begitu, atau hal-hal lain ya yang tidak menyasar hajat hidup orang banyak begitu loh, Pak Didi. Ya, PPN dikenakan kepada sektor-sektor yang menguntungkan. Kalau pandemi ini perusahaan-perusahahaan di bidang online itu ya diuntungkan ya, atau ada mungkin pemerintah tahu sektor-sektor yang tidak terkena dampak pandemi, itu ada data-datanya. Saya yakin pemerintah punya data-data, dikenakan ke situ nggak apa-apa. Tapi ini walaupun pajak sembako untuk jangka panjang, kalau nanti argumentasi dan penjelasan itu rasional, mungkin masyarakat bisa menerima. Tetapi kan pada saat pandemi sudah berakhir dan ekonomi sudah pulih, lalu besarannya berapa, itu kan kalau dari sekarang dijadikan bahan kita berdiskusi sama-sama kan bagus-bagus saja. Apalagi ini udah ramai begini, udah nggak bisa disimpan lagi, saya rasa malah dicurigain pemerintah, malah dicurigai menyembunyikan suatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pak Justinus nggak usah khawatir, saya itu akan mendukung ketika kebijakan itu baik ya. Kami pasti mendukung pemerintah. Tetapi sekali lagi kan kami harus melihat dulu sejauh mana, detailnya gimana, apa isinya dan sebagainya. Itu kan, dan masyarakat berhak mengetahui itu. Baik. Saya ya. Mungkin saya nggak lama lagi nih ya. Baik Pak Didi. 5 menit, mungkin masih boleh 5 menit saya dengar. Sebelumnya saya ke Pak Justinus dulu. Ada beberapa rekomendasi dan catatan Pak Justinus dari DPR begitu. Bagaimana kemudian ini bisa diambil langkah yang lebih strategis begitu agar gaduhnya ini tidak melebar kemana-mana begitu? Ya, tentu saja kan sekarang didiskusikan dan itu baik, kami rasa akan menjadi masukan. Tapi juga kami informasikan bahwa yang sekarang
didiskusikan kan hanya satu bagian kecil dari itu konstruksi RUU yang sangat luas. Jadi pada saat bersamaan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, kita juga mengusulkan pengenaan pajak karbon untuk kelestarian lingkungan. Lalu juga memperkuat anti penghindaran pajak supaya kita bisa mendapat bagian yang adil, terutama untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu juga ada beberapa ide termasuk penguatan kelembagaan, dorongan untuk kepatuhan pajak. Ini banyak sekali yang ada dalam RUU ini. Dan nanti pada saatnya akan kita bahas secara detail, karena ini cukup teknis, tidak mungkin kita selesaikan dalam satu kali pertemuan, harus continue. Dan kami sepakat, bahkan ada kenaikan tarif pajak PPh untuk orang pribadi. Jadi kalau tadi disampaikan kita mau mencari potensi, betul ada potensi yang juga dimasukkan dalam RUU ini. Jadi kita sepakat satu visi, saya rasa dengan Pak Didi, dengan aspirasi banyak pihak, kita akan memperkuat sistem perpajakan. Ini bukan semata-mata di pemerintah, tapi justru kita ingin meletakkan fondasi dan legasi yang kuat kepada siapapun di masa mendatang, supaya punya sistem perpajakan yang lebih baik, stabil, sehingga kalau penerimaan pajak kita optimal, itu pun akan mendukung upaya-upaya perbaikan ke depannya. Kira-kira demikian yang menjadi concern dari Pak Justinus, terakhir singkat saja Pak, item-item bahan pokok apa yang kemudian akan dikelompokkan untuk dibebankan pajak atau tidak? Malah lebih bagus dari penjelasan Pak Justinus, banyak ini aspek belum lebih luas. ada secara Buka detail aja seperti semua itu, itu kan, karena berarti ini banyak hal-hal yang positif baru di sana ya. konsep. Tetapi nanti yang akan dibicarakan atau dibahas itu akan masuk ke dalam detail dan bahkan ada pendelegasian ke peraturan pemerintah supaya bisa lebih fleksibel. Anda tidak bisa menyebutkan item-itemnya yang akan dikelompokkan itu, Pak? Apa saja bahan pokok itu? Memang belum ada. Belum ada. Bukan tidak bisa menyebutkan. Memang dalam RUU itu hanya disebutkan kita ingin memperbaiki skema pengenaan pajak. Tetapi barangnya apa saja itu nanti akan dibahas. Silakan Pak Didi terakhir Pak. Jadi gini ya, tadi justru karena sedikit-sedikit kan timbul polemik yang kurang baik katanya di masyarakat. Buka aja semuanya, apalagi kan banyak hal-hal yang positif di situ ya. Tetapi sekali lagi fokus pembicaraan kita pada hari ini mengenai PPN untuk sembako. Di sini dengan dibuka kan akan kelihatan apa benar bahwa yang rumor atau bukan rumor ya, apa yang polemik yang berkembang di masyarakat sedemikian. Tapi kalau dibuka ini kan akan kelihatan kalau ternyata tidak demikian. Tapi sekali lagi, kalau PPN itu untuk sembako dinaikkan, terus terang timingnya nggak tepat ya, sangat tidak tepat hari ini ya. Jadi sekali lagi itu menarik dibuka semuanya, kan enak. Jadi transparan, masyarakat, pemerintah aman, ini udah dibuka. Ini banyak hal-hal yang baik daripada sama sekali nggak dibuka karena udah terlanjur jadi jadi polemik yang kalau didiamkan atau dibiarkan tidak dibuka malah merugikan Kementerian Keuangan menurut saya. Mungkin itu terima kasih. Terima kasih Pak Justinus ya. Terima kasih Pak Didi sudah bergabung dengan kita sore ini, dan juga Pak Justinus, keterbatasan waktu yang kita miliki sayang sekali, mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusikan lagi. Tapi yang pasti catatan dan rekomendasinya sudah ada, bagaimana kemudian ini bisa digodok ulang agar tidak ada tudingan-tudingan yang keliru tentang kebijakan ini, khususnya kebijakan yang akan mencakup hajat hidup masyarakat banyak. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung sore ini. Terima kasih.